Jadi seberapa pentingkah kita berkonsultasi dengan pemilik kendaraan saat kita melakukan servis, itu memang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Jadi kita sebagai mekanik itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan dari konsumennya itu sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa lagi dengan channel Kudrat Otomotif R2. Di sini kita akan mengoreksi dan membahas masalah motor Supra X125 atau Karisma atau apa ya, Supra 125 injeksi, sama ya Bu ya. Setidaknya cara kerjanya sama. Membahas tentang ini tenaganya itu ngayun-ngayun Bro. Tenaganya itu ngayun-ngayun atau kalau dipakai jalan untuk muatan itu kayak gigi satunya itu kayak gimana ya, mancal-mancal gitu ya Bro ya. Kayak kurang respon, nggak ada respon ya, bukan nggak ada respon ya Bro, kurang respon, nyentak-nyentak gitu ya di saat ditanjakan atau posisi muatan berat. Itu yang terutama adalah di gigi 1 dan gigi 2. Tapi itu bukan di transmisi ya Bro permasalahannya. Permasalahannya adalah di sini Bro. Jadi di batu cross ini atau batu kupling ganda ini udah keras Bro, udah mengeras atau membatu ya Bro. Jadi sehingga apa namanya, daya rekatnya, lengketnya gitu ya, di saat digas itu dia kurang ngunci ya dengan lonceng gandanya itu ya, dengan ininya Bro ya. Dengan ini dia tidak gigit gitu ya Bro ya. Kemudian kalau untuk cara kengklosnya bagaimana, kampas kupingnya gimana itu ya Bro ya, itu nggak masalah ya Bro ya. Jadi permasalahannya adalah di sini. Jadi tarikannya itu nyendal-nyendal gitu ya Bro ya. Jadi kalau untuk kampas kupling itu sendiri seperti ini ya Bro ya, seperti ini permasalahannya biasanya tarikannya gebu, ngerti gebu ya Bro ya, gebu gitu ya Bro ya. Nggak respon, tidak langsung ngunci ya, pirnya ini tidak langsung jepit gitu ya Bro ya. Ininya ini nggak langsung jepit ke sini gitu ya Bro ya. Ini center close-nya Bro ya. Jadi apa namanya, jika tarikan gebu itu ya kengklosnya, tapi kalau ini kan ngayun ya Bro ya, atau tarikannya lambat. Tapi kalau kampas kupling itu di saat putaran tinggi wah kencang, dia larinya ya segitu-segitu terus ya Bro ya, ngereng gitu ya Bro ya, karena ganda kuplingnya ini udah bekerja maksimal bagus, udah apa namanya, masih sanggup narik, tapi ternyata di sini terjadi slip ya Bro ya. Jadi ini untuk apanya, kendalanya gebu. Tapi kalau ini bagus ya Bro ya, cuma kendalanya ini adalah mancal-mancal, ngerti maksudnya ya Bro ya. Kemudian di sini kita juga butuh yang namanya seberapa pentingkah kita berinteraksi atau berkonsultasi dengan pemilik kendaraan itu sendiri, khususnya buat konsumen yang memiliki kendaraan yang saat kita perbaiki itu kita juga butuh Bro, butuh yang namanya konsultasi sama pemilik, atau karena sesuai dengan yang terjadi di sini ya Bro ya, itu ada problem ternyata. Jadi misalnya kemarin habis bongkar di mana atau dulunya di mana, itu juga kita tanyakan ya Bro, karena sebelumnya kita juga belum pernah ngerjain motor ini gitu ya Bro ya, motor ini, motor pemilik ini gitu ya Bro ya, ngerti maksudnya Bro ya. Jadi di sini ada beberapa yang kurang pas dan bahkan ada alat yang hilang gitu ya Bro ya. Ada alat yang hilang. Misalnya seperti ini Bro, untuk di sini Bro ya. Ini kan pada motor Karisma itu di sini ada bosnya. Ini adalah yang pertama, kemudian taruh di bos di sini. Kemudian ininya ini di luar sini Bro ya, di depan gigi close ya Bro ya. Bukan di sini ya Bro ya, bukan di sini Bro ya, tapi ini tadi dipasang di dalam sini, kemudian bosnya ini. Jadi itu adalah kesalahannya Bro ya, kesalahan.
Tapi kita taunya ya setelah kita buka ini ya bro ya. Jadi kita harus konsultasi sama pemiliknya. Artinya kita tidak menyalahkan pemilik ya bro. Cuman kita perlu mengoreksi kondisi yang sebenarnya itu harusnya bagaimana gitu ya bro ya. Jadi kita harus konsultasi. Ini harusnya kan awas mas bro. Ini bro ya. Ini kita jelasin. Ini kan harusnya di sini ya bro ya. Di sini ya bro ya. Harusnya. Tapi ini kan tadi dipasang di sini bro. Di dalam sini ya bro ya. Nah di sini ya bro ya. Yang seharusnya adalah dia di sini. Jadi karena ini tadi letaknya di dalam, maka kita akan taruh nanti di sini, kembali ke standarnya memang di sini. Nah, kenapa begitu? Efeknya kenapa gitu ya? Kok kalau misalnya ditaruh di dalam, kenapa kok harus ditaruh di sini ya bro ya? Jadi yang terjadi ya seperti ini bro, nampak bro ya? Nampak bro ya? Yang terjadi adalah gesekan antara center close ini kalau bahasa di sini adalah center close bro. Jadi ini bergesekan bro, nampak ya bro bekasnya bro. Nah, ini pinggirnya ini ada yang bergesekan dan ada yang tidak. Ini bergesekan dengan yang ini bro, nampak bro ya. Ini kan agak mengkilat ini ya bro ya, nampak ya bro ya. Gimana kok silo ini? Nah ini bergesekan dengan ini. Di saat dikopling tapaknya ini menyentuh ya bro, menyentuh begini bro ya. Nah jadi artinya terlalu rapat bro. Ini jarak ini untuk kesininya itu di saat dikopling itu terlalu rapat sehingga ini bergesekan dengan yang sini. Karena yang awalnya tadi ringnya itu ini kan harusnya di sini, ternyata ditaruh di belakangnya ya bro ya, di belakangnya sana gitu ya bro ya. Jadi ini akan kita pindah, bukan kita pindah ya bro, akan kita luruskan yang posisi sebenarnya bro ya. Ngerti ya bro ya. Jadi ini entah bengkelnya yang awalnya dulu lupa atau bagaimana juga kita tidak tahu ya bro ya. Yang jelas kita mengoreksi dari sesuatu yang salah itu biar menjadi benar ya. Benarnya itu bagaimana gitu ya. Jadi jangan hanya bisa mengoreksi kesalahan tapi tidak memberitahu kebenarannya gitu. Ngerti maksudnya bro ya. Kemudian untuk yang keduanya lagi, yang berikutnya lah ya bro ya. Untuk di sini bro, mana ya? Nah, di sini bro. Di sini tadi waktu kita buka kok kenapa di sini berputar terus gitu ya bro ya. Jadi ini sewaktu belum kita buka tadi bro, ini kenapa kok mutar begini terus gitu ya, kok ini berputar terus ya bro. Sementara untuk di sininya saja udah kencang ya bro ya, botnya ini udah kencang. Lonceng close nya itu udah kita kencangkan, bahkan belum kita buka ya bro, berarti posisinya masih kencang ya bro ya. Ini tadi kita intip, kita cutik bro, ini diginiin loh, kok mutar terus begini gitu ya. Harusnya kan tidak begini bro ya. Harusnya ini jika gigi ini berputar ya yang core asnya ini atau poros engkolnya ini kan harusnya berputar juga ya bro ya. Karena di sini dibutuhkan namanya sepi atau pengancing ya. Ada kancingannya di sini bro sebenarnya. Aduh kok nggak mau dicopot ini. Ini tadi berputar terus. Ntar ya bro ya, kok pakai tangan kanan mintanya ini. Nah, untuk di sininya sendiri ini kan ada lubang ya bro ya, ada lubang sepi di sini pengunci daripada di saat berputar poros engkolnya ini kan ikut mutar ya bro ya. Tapi kok ini tadi melunus terus gitu ya. Jadi kadang jalan kadang tidak gitu ya. Sehingga untuk perputaran oli ini sendiri, oli yang di dalam mesin sini untuk naik ke sana ke blok dan untuk mengeluarkan oli sampai di sini itu tidak maksimal bro, karena giginya ini kadang berputar dan kadang juga tidak. Ngerti maksudnya bro ya. Karena di sini itu sebenarnya ada sepinya bro, ada kancingannya, nampak bro ya. Kok silo bro. Nah di lubang ini ada sepinya, semacam kayak paku gitu ya, semacam kayak paku lah taruhlah ya bro ya, tapi bukan paku ya bro. Kemudian bertemu dengan titik ini gitu loh, sehingga dia ngancing gitu ya bro. Dan ini tadi kita buka memang tidak ada bro. Tidak ada bro. Jadi ini kita buatkan semacam ini ya bro ya. Nah semacam ini nampak bro ya. Silo bro, pure ya bro. Nah ini ada kancingannya ini bro. Ini nanti masuknya di sebelah sini.
mana bro, di sebelah sini ya bro ya. Di sini lah, begini ya bro ya. Nah begini bro ya, nah begini bro ya. Cuman yang ininya adalah nyemplungnya itu sini bro ya. Duh kok silo bro, ini bro, sepi ini adalah pengancing daripada gigi pompa oli ke sini bro. Jadi di saat dia putaran slow atau tinggi, dia giginya ikut mutar dan olinya selalu berjalan di saat mesin hidup. Ngerti maksudnya bro ya. Tapi kalau ininya tidak dipasang, ya olinya kadang naik kadang tidak. Tapi kebanyakan 95% sih banyak nggak naiknya ya bro ya. Karena giginya yang di sini mungkin tidak sanggup memutarkan daripada pompa olinya ini bro. Ini kan pompa oli kit ya bro ya. Ini pompa oli kitnya ini di sini. Kemudian yang di sini adalah penghubung daripada memutar untuk memutar ya gigi yang ini. Ngerti maksudnya ya bro ya. Jadi ini kebetulan tadi penyakitnya adalah tenaganya itu mancal-mancal bro. Tapi tidak salah jika kita mengoreksi apa yang terjadi jika kita jumpai seperti ini ya, kita koreksi dulu sama pemiliknya. Harusnya ini begini pak gitu ya, harusnya ini begini bu. Jadi biar fair ya bro ya. Jadi biar tidak ada terjadi salah paham. Nanti motor baru dibagusin kok makin kasar gitu ya. Padahal ini tadi saya juga sudah tanyakan bahwa ini motor, saya bilang kalau mesin dingin halus ini pak, saya bilang. Kemudian ini kalau makin panas ini pasti suaranya berbeda, akan berubah menjadi kasar gitu ya. Karena olinya ini tidak naik. Terbukti daripada di sini, saya bilang. Di sini kan nggak ada sepinya ya bro ya. Sepinya ini tadi tidak ada, bukan tidak ada. Dan tidak terpasang, nggak ada ya. Nggak ada ini bro. Jadi ini kita bikinkan dengan menggunakan jari-jari. Ini bro ya, pakai jari-jari kayak gini aja ya. Yang besarnya sekiranya sama, kita potong saja. Ini tadi kita bikinkan sama ini. Jadi kalau pakai paku juga boleh. Intinya ini adalah berfungsi untuk mengunci agar gigi pompa oli yang di poros engkol ini ikut berputar dan memutarkan daripada pompa oli yang di sini, sehingga olinya akan bekerja dan mengalir dengan baik. Sebenarnya penyakit inti pada motor ini sebelum dibongkar tadi adalah ini bro, kita akan mengganti ini bro. Dan loncengnya ini masih dikondisikan baik, masih bisa. Jadi kita akan mengganti kampas kuplingnya ini atau clutch shoe. Clutch shoe itu adalah sepatu kupling. Ngerti maksudnya bro ya. Tapi berhubung di sini ada problem, jadi kita koreksi, kita tanya sama pemiliknya, ini harusnya begini pak. Ternyata beliau juga mau, istilahnya artinya mau adalah gimana yang seharusnya gitu ya bro. Jadi kita lakukan yang seharusnya. Oke ya bro ya. Ngerti maksudnya bro ya. Jadi kalau yang belum mudeng dengan apa yang saya sampaikan tadi, mohon diulang bro, biar nontonnya itu diulang. Maksudnya bagaimana, kalau belum maksud diulang lagi biar lebih paham. Setelah paham silakan lakukan sendiri di rumah atau di mana ya bro ya. Atau nanti kalau belum tahu ya silakan di kolom komentar, insya Allah akan kita jawab. Ngerti maksudnya bro ya. Jadi seberapa pentingkah kita berkonsultasi dengan pemilik kendaraan saat kita melakukan servis, itu memang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Jadi kita sebagai mekanik itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan dari konsumennya itu sendiri. Jadi harusnya seperti apa, kewajiban kita adalah menyampaikan sesuatu yang benar dan mengoreksi sesuatu yang salah itu kita buat perubahan menjadi benar. Ngerti ya bro maksudnya bro ya. Oke ya bro ya, jadi sekilas hanya itu dulu. Ini tinggal merakit saja bro. Tapi kalau untuk perakitannya saya yakin teman semua sudah paham ya. Cuman ini kita mengoreksi daripada penyakit yang sebenarnya apa gitu ya bro ya. Jadi itu yang di awal saya sebutkan. Jadi seperti itu ya bro ya. Jadi sesuatu yang tidak ada kita bikin ada karena awalnya memang ada. Ngerti ya bro ya. Jangan lupa diulang ya bro ya, biar paham dengan kata-kata atau dengan penyampaian yang saya sampaikan. Oke ya bro ya, sekilas hanya itu informasi penting buat teman semua.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, di share juga boleh. Yang mau ditanyakan nanti ditanyakan aja di kolom komentar ya bro ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya di bengkel kita, Kudrat Otomotif R2. Salam jos, saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.